sini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya tentang teknologi ini. Dan di sini tentunya saya tidak sedang sendirian. Saya ditemani oleh Ira, Hai. Ica, Halo. Suci. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang cukup simpel dulu nih ya. Contohnya tuh, menurut kalian kenapa sih anak-anak dan remaja sekarang ini lebih memilih chat dan DM daripada langsung nyamperin gitu, padahal tuh jaraknya cukup dekat. Soalnya kalau menurut aku teknologi itu membuat segalanya serba instan. Kayak ngomong tuh lewat ngetik aja. Kalau ekspresi tuh pakai emot. Nah, gitu sih. Setuju banget sih, dan jujur ya, kadang kalau ngobrol sama temen tuh lebih aman. Kalau salah ngomong kan tinggal dihapus. Kalau misalnya kayak ngomong langsung tuh kan enak gitu loh. Dan menurut aku di balik layar tuh orang tuh jadi lebih beda gitu kan. Kayak padahal aslinya belum tentu seberani itu kalau misalnya ketemu ya kan. Oh, berarti teknologi itu kayak zona nyaman gitu ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang paling pentingnya nih, menurut kalian itu komunikasi digital bisa nggak sih menggantikan interaksi secara langsung? Bisa. Kalau menurut aku sih nggak bisa ya. Chat itu kan cuma nyampein kata-kata doang. Tapi perasaan tuh sering ketahan gitu loh. Jadi tuh beda. Nah, terus kayak misalnya ngechat apa gitu, aku bilangnya aku nggak apa-apa kok, padahal aslinya tuh capek banget, nggak kelihatan kayak Padahal ekspresi aslinya mukanya. apa-apa ya. Iya, maksudnya aslinya apa-apa ya. Nah, belum lagi nada suara sama bahasa tubuh. Hal-hal kecil tuh yang justru bikin kita ngerasa dihargai dan dipahami sih. Oke. Jadi emoji itu cuman pelengkap, bukan pengganti perasaan asli gitu ya. Kita kan nggak tahu nih emojinya ketawa, sebenarnya orangnya lagi kesel balas chat kita gitu. Oke, kalau kebiasaan menghindari interaksi langsung ini terus terjadi, menurut kalian tuh dampaknya apa sih buat kita teman-teman? Kalau menurut aku itu sosialisasi jadinya, kalau bersosialisasi langsung itu bikin anak-anak tuh canggung sama yang lain karena lebih sering menggunakan handphone. Iya, jadi introvert gitu ya. Iya. Oke. Ya gitu. Dan bisa jadi nih ya, yang jago main HP tuh kikuk gitu loh ketemu sama orang. Jadi kayak ya kikuk dalam kerja sama tim, kerja kelompok, dan ketemu sama teman kayak gitu dia jadi kikuk begitu. Terus rasa empati dalam menghargai orang tua atau orang yang sudah lansia saat berbicara itu kurang buat saat ini, karena banyaknya dari bahasa teknologi tadi, bukan teknologi sih, dari ponsel tadi banyak. Berarti ini serius banget ya guys, kayak kita terhubung secara teknologi nih, tapi terputus secara sosial. Jadi tuh kayak lingkungan sosial itu asing jadinya lama-lama buat kita tuh. Oke. Untuk selanjutnya tuh aku mau minta dong satu pesan singkat dari kalian. Gimana sih seharusnya kita menyikapi teknologi? Untuk anak-anak zaman sekarang ya, apalagi yang Gen Alpha atau Gen Z, kalau mau pakai teknologi itu secukupnya aja, jangan berlebihan, apalagi kecanduan sampai lupa hal-hal lain, kegiatan lain. Kalau aku sih harus diseimbangkan. Online tuh boleh, cuman jangan dilupakan yang offline-nya juga gitu. Jadi kita harus seimbang. Sesekali taruh HP kalian, terus lihat sekitar dan mulai mengobrol. Lalu karena hubungannya nyata, nggak bisa diganti dengan sinyal. Oke, setuju banget sih. Jadi teman-teman, teknologi memang mendekatkan yang jauh jadi dekat, tapi juga menjauhkan yang dekat jadi jauh. Kayak contohnya lagi nongkrong-nongkrong kayak gini nih, kalau pada fokus scroll TikTok, otomatis kita nggak saling berinteraksi ya nggak sih? Ya benar-benar. Iya, oke. Terima kasih buat Kak Ira, Kak Ica, dan Kak Suci ya untuk podcastnya kali ini. Dan aku Eca pamit undur diri ya dari podcast kali ini. Semoga
kedepannya kita bisa menyikapi teknologi lebih baik lagi agar tidak melupakan sosialisasinya juga. Terima kasih Bu. Salam hangat dari kami berempat. Bye.